Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat memasuki bulan November. Dan bagi pendengar setia renungan ceria cerita indah Alkitab, semoga Tuhan selalu menyertai. Juga bagi pendengar baru yang baru mendengarkan, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Bapak Ibu dapat mendengarkan renungan ceria dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bapak Ibu, memasuki bulan November, kita memiliki tema besar, setia sampai akhir karena Tuhan setia. Satu bulan ini kita akan belajar tentang kesetiaan. Setia pada hal-hal yang Tuhan berikan, pada perkara-perkara yang Tuhan berikan. Setia pada kepedulian kita dan cinta kasih kita. Kenapa? Karena Tuhan setia menyertai kita. Dan di tengah masa pandemi, mari kita melihat hal-hal itu dan kita melakukan hal-hal yang nyata bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan itu bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bentuklah, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu, renungan terambil dari kitab Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang-orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman hari ini atau renungan hari ini diberi judul kesetiaan dalam melayani yang tertindas. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki pilihan. Ketika Bapak Ibu biasa mengundang orang atau melakukan perjamuan makan, baik itu siang, malam, kalau kita mungkin perjamuan-perjamuan yang karena banyak orang tidak terbiasa mengadakan perjamuan, tapi mengundang orang untuk hal-hal yang menyukacitakan, itu tentu sering kita jalani. Ketika kita mengadakan resepsi pernikahan, kita mengundang orang. Ketika kita mengalami pencapaian-pencapaian kecil dalam hidup kita atau pencapaian-pencapaian besar, kita pasti mengundang orang untuk orang bisa mendoakan kita. Dan ketika kita berulang tahun, kita juga mengundang orang. Dan tentu dalam setiap undangan-undangan itu, kita punya tujuan yang kita tentukan. Dan seringkali tujuan itu adalah agar kita juga lebih bersukacita, karena kita bisa bercerita tentang pencapaian kita. Kenapa sih kita bersukacita dan mengadakan perjamuan? Itu pasti ada di awal-awal menceritakan kenapa orang-orang diundang. Nah, hari ini Yesus ingin berbagi kepada kita tentang sikap Yesus ketika ada proses-proses atau momen-momen kita dapat berbagi pada banyak orang. Yesus memiliki kepedulian terhadap orang-orang tertindas. Dan hal itu menghasilkan cinta kasih yang luar biasa, juga konfrontatif terhadap kemapanan. Kemapanan yang seringkali disalahartikan, atau ketika kita memiliki kemapanan, terkadang kita juga mengikut sertakan hal-hal seperti ketamakan, kesombongan, dan keangkuhan. Karena dengan kemapanan kita,
kita akan mengundang orang-orang untuk bisa bersukacita juga atas kesombongan-kesombongan kita. Seringkali kalau kita berkumpul, tentu bercerita tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, Yesus ingin kita memiliki sebuah pemikiran baru, bahwa ketika kita bersukacita, ajaklah orang-orang yang memang tertindas atau tidak memiliki apa-apa, orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh. Karena apa? Karena dengan mengajak mereka, Bapak Ibu tidak perlu bercerita tentang keberhasilan Bapak Ibu, karena tentu itu akan melukai mereka. Tapi berceritalah tentang rasa syukurmu kepada mereka. Rasa syukur bahwa Bapak Ibu sudah memiliki kemapanan. Bersyukur bahwa Tuhan menyertai langkah Bapak Ibu, kerja keras Bapak Ibu. Bahkan di tengah masa-masa pandemi saat ini, Bapak Ibu bisa bersyukur tentang hal itu dan berbagi kepada mereka. Bahkan mereka tidak perlu mendengarkan kesombongan Bapak Ibu, keangkuhan Bapak Ibu, ketamakan Bapak Ibu, karena apa itu tidak penting bagi mereka. Mereka penting, mereka akan melihat rasa syukur Bapak Ibu, dan mereka bersyukur karena Tuhan memakai Bapak Ibu untuk memberi mereka makan. Tengah masa pandemi ini, Bapak Ibu bisa melihat ada begitu banyak orang yang mungkin kekurangan. Kepada mereka lah tujukanlah keberbahagiaanmu, rasa berbahagiamu, rasa syukurmu, karena Tuhan menyertai. Kepada mereka lah tunjukkan belas kasih Allah, karena mereka orang-orang yang membutuhkan tanganmu, hatimu, dan kepedulianmu. Nah, berbahagialah Bapak Ibu, karena mereka tidak akan membalasnya, tapi Tuhan pada hari kebangkitan orang-orang benar yang akan membalasnya kepada Bapak Ibu. Mari kita setia melihat orang-orang yang tertindas itu, dan bersyukurlah karena mereka mengajakmu untuk berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.